Ruli. Tinggal nunggu Bang Ruli masuknya. Ada di situ. Undang-undang. Nunggu Bang Ruli masuk. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sambil menunggu narasumber hadir di live streaming kita, sambil menunggu untuk kawan-kawan semua tetap standby, tetap stay di live streaming. Oke, pertama-tama kenalkan dulu, nama saya Daeng Rizal Bune. Saya selaku pembawa acara dalam kegiatan DPR dalam tema Kepung Rentenir. Sambil menunggu-nunggu hadirnya Bang Ruli Guci selaku narasumber dan juga Bang Dir selaku moderator. Oke, Bang Ruli Guci sudah standby, udah di dalam lift. Mungkin akan kita undang narasumber kita, Bang Ruli. Selamat malam Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jal. Oke Bang, gimana kabarnya? Kita mulai Bang kegiatan. Boleh. Pertama kenalkan dulu, ya sekali lagi kenalkan dulu, saya pembawa acara dalam kegiatan DPR dalam penyadaran rakyat dalam tema Kepung Rentenir. Perkenalkan kawan semua, ini Bang Ruli. Bang Ruli ini selaku narasumber dalam kegiatan tersebut. Pertama kita kenalkan dulu, ini Bang Tio
Gumantara selaku Direktur DPR. Nah, dan yang ini Bang Mahathir selaku apa? Selamat malam semua. Selaku apa Bang? Di sini Bang. Di Anak Kacau. Baik, Oke, kalau baik, gitu aku kita kenalkan mulai. diri ya. Sekarang kita persilakan untuk Bang Mahathir untuk tampil di sini. Saya selaku pembawa acara mempersilakan untuk Bang Mahathir langsung menduduki kursi yang saya duduki. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bang Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Madir. Selamat malam, Bang Madir. Sehat semua ya? Alhamdulillah, Bang Madir sehat. Ya, Bang Alek boleh kita. masuk. Siapa-siapa udah masuk nih? Lumayan, udah banyak, 7 orang. Lumayan, Lumayan ya, lumayan. lumayan. Jadi kawan-kawan yang 7 orang mungkin bisa bantu share kepada yang lain. Ah, Karena ini pertama kami mohon maaf karena ini termasuk hal yang baru. Mungkin visualnya ada agak gangguan atau segala macam. Mohon dimaklumkan. Nanti mungkin ada masukan-masukan yang lainnya. Bang Alek, Bang Ijar, mohon dibagikan live ini. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Menjadi awal ya untuk niat nawaitu kawan-kawan untuk melakukan penyadaran diri. Yang jelas tujuannya adalah perubahan baik itu cara pandang pemerintah, cara pandang masyarakat terhadap komunitas-komunitas yang peduli terhadap sosial masyarakat. Nah, di dalam ini yang kita tema pada malam ini kan kita fokus dengan judul tadi itu Kepung Rentenir. Namun ada banyak pertanyaan kenapa ada DPR, kenapa ada nama DPR itu, sedikit saya gambarkan. DPR ini bukanlah suatu organisasi, hanya bentuk spontanitas. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf lah kepada kawan-kawan DPRD, kami bukanlah saingan. Tapi ini dari kepanjangan juga dalang penyadaran rakyat. Artinya kami juga bagian dari tanggung jawab bersama untuk arah-arah kebijakan pemerintah ke depan. Nah, mudah-mudahan di DPR ini semuanya mau bergabung dan otomatis lah ya menjadi tanggung jawab kita bersama menjadi bagian dari DPR ini, bukan punya komunitas tapi punya semua lah. Bang Ruli ini mungkin banyak yang belum kenal, saya memperkenalkan lagi Bang Ruli yang bersedia menjadi moderator. Beliau berbicara dalam perspektif hukum dan beliau adalah warga Sungai Pinyu yang merantau. Alhamdulillah begitu Sungai Pinyu kacau dia nelpon terus beliau nih. Macam mana nih Bang Made katanya kan. Ya artinya semuanya punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk Sungai Pinyu, tanggung jawab untuk Mempawah pada umumnya. Bang Ruli di sini juga nonton nih Bang Alek. Beliau juga orang-orang yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan sosial kita. Artinya yang hadir di sini adalah bagian dari dalang penyadaran diri sendiri maupun rakyat secara keseluruhan. Baik, kita masuk kepada tema tentang rentenir. Tadi juga telah dituliskan oleh Bang Rijal tadi bahwa ada tujuan dan harapan dan latar belakang sehingga terjadinya kegiatan ini. Latar belakang ini banyak, Bang Ruli. Ya. Mungkin boleh diundang Bang Rijal dari Polsek Sungai Pinyu, boleh diundang dari Pak Lurah, mungkin anggota-anggota dewan juga boleh diundang dalam live ini melalui Facebook kawan-kawan yang ada di sini. Yang melatar belakangi kegiatan ini, pertama, kita sering mendapatkan pengaduan, curhat, tentang korban-korban dari koperasi. Yang kita lihat, ini sudah mengarah, dugaan kuat ya, mengarah kepada rentenir. Mudah-mudahan dengan lahirnya kegiatan ini, bisa menginventarisir masukan-masukan dari kawan-kawan, sehingga mampu mendorong kebijakan pemerintah untuk perlindungan ibu-ibu pengusaha-pengusaha yang mempunyai modal kecil. Juga bagi koperasi-koperasi juga mendapat perlindungan
Kita tidak hanya bicara tentang yang si peminjam, yang tukang pinjam kan juga harus dijaga. Mudah-mudahan dapat melahirkan perda. Nah, harapan dari ini memang sudah dipikirkan ya, dapat menginventarisir lah masukan-masukan apa saja yang bisa kita jadikan sebuah rekomendasi untuk pemerintah. Yang jelas kita harus mendapat dukungan dari seluruh elemen, mungkin melalui komentar-komentar di sini nanti. Bang Ruli, Bang Santo, juga kita masuk Bang Santonya. Mungkin Bang Ruli punya pandangan dari perspektif hukum tentang kejadian-kejadian ada yang di Sungai Pinyu. Semestinya ya, Bang Ruli, saya yakin lah tetap mendapat aduan melalui by telepon dari saudara-saudara yang ada di Sungai Pinyu tentang kegiatan-kegiatan yang meresahkan. Bukan hanya rentenir saja, mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, kali ini saya sebagai moderator asal-asalan dulu sementara, sebagai awal melakukan dobrakan untuk kegiatan-kegiatan ke depan lagi. Mungkin nanti moderator bukan saya lagi kan. Bang Ruli, saya mohon waktunya, saya persilakan untuk menyampaikan dari perspektif hukum dan masyarakat. Silakan Bang Ruli. Baik, makasih Bang Madir, kawan-kawan di situ, termasuk Rizal, Budi, kawan-kawan di Sungai Pinyu. Baik, tapi suaranya ini ngulang kayaknya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ruli Guci, saya besar sampai umur 20-an itu tinggal di Pinyu. Orang tua saya orang Pinyu, tinggal di Pinyu. Suaranya bagus Bang Madir, kok ngulang gitu ya? Oke, bagus Bang Madir ya? Siap. Oke, sebelum kita sampai terlalu jauh untuk mengulas tentang rentenir nih Bang Madir, perlu kita ketahui dulu dalam perspektif hukum ya. Dalam bahasa hukum itu tidak ada dalam istilahnya rentenir, tidak ada istilahnya rentenir, dan di dunia hukum itu tidak ada yang mengenal nama rentenir atau lintah darat, itu tidak ada. Rentenir itu timbul kalau saya baca sejarahnya saat masa-masa penjajahan dulu, orang yang mencari kesempatan, kesusahan orang, memanfaatkan kesusahan orang, kebutuhan orang, terus meminjamkan uang, mencari keuntungan berlebih. Nah, itulah yang disebut rentenir saat itu. Dan dalam hukum pun tidak ada yang mengatur tentang besarnya atau batas-batasan dalam suku bunga pinjaman. Seandainya Bang Madir nih dengan si A, si B itu melakukan pinjam, terus tidak ada batasan berapa bunganya. Bunganya itu tergantung kesepakatan antara si peminjam dan peminjam. Nah, jadi tidak ada batasan, tidak ada. Nah, lanjut Bang. Nah, saya lanjutkan. Jadi mengenai rentenir ini, kalau di sini itu dikenal namanya Bank 46, minjam 4 bayar 6 kata orang sini, ya kan? Ya kan? Jadi di sini pun tempat saya tinggal pun marak kayak gitu. Tapi kurang diminati karena di sini itu koperasi lebih aktif. Koperasi petani, nelayan, pedagang kecil itu lebih aktif di sini. Jadi orang tuh mau minjam tuh lebih ke koperasi gitu Bang. Meskipun ada beberapa 1 atau 2 orang yang minjam ke rentenir itu ada, tapi jarang yang bermasalah atau
terdengar sampai heboh, sampai ada intimidasi, pemukulan atau apa. Di sini belum ada sih kalau saya bilang. Apa faktornya tuh Bang? Kenapa koperasi di sana tuh bisa lebih aktif? Di sini juga banyak koperasi kan, tapi koperasi di sini susah kita temui Bang. Kalau di sana tuh gimana tuh koperasinya sehingga lebih aktif, sehingga bank-bank 46 ini kurang begitu diminati masyarakat di sana? Koperasi di sini kan pengurus tuh boleh dibilang sukarela dan tidak digaji. Makanya kebanyakan koperasi itu tidak jalan tuh kayak gitu. Nah, tapi di sini tuh koperasi itu kalau aku lihat pengurusnya tuh di rolling biasanya Bang, di rolling dilihat dari mana pengurusnya itu ketika perekonomian sedang naik, sedang bagus. Nah, dia di pengurus. Kalau aku lihat, nah nanti begitu dia udah tak mampu, dia udah jenuh atau apa, dia keluar, nanti ganti lagi pengurusnya. Karena pengurus koperasi kan tidak digaji Bang, sukarela. Nah, itu salah satu yang kulihat di sini sih. Bentar Bang. Ya. Halo Bang. Bang, suara saya itu keluar 2 kali Bang. Bagus, ini bagus suaranya. Bang, ini kan banyak nih Bang, banyak korban ya. Contoh kemarin yang sampai ditonjok ya. Kita lapor polisi juga delik-delik hukumnya kan susah kan, buktinya enggak ada. Susah, enggak ketemu. Kecuali ada korban intimidasi, pemukulan, itu jatuh udah pidana, bukan hutang piutang lagi. Dan itu tetap enggak menggugurkan hutang orang tersebut, Bang. Iya. Utang tetap dibayar gitu, Bang. Nah, jadi misalnya ada satu orang berutang, terus dia ditagih dengan cara kekerasan atau dengan cara pencemaran nama baik ditagih di sosial media. Kita bisa melaporkan sebagai orang yang dicemarkan nama baik, kita bisa melaporkan dengan bukti-bukti yang kita ajukan. Tapi tetap itu tak menggugurkan hutang kita. Nah, jadi beda kasus lagi gitu, Bang. Nah, seperti yang kemarin kita dengar, ada sempat naik di sosial media kita, ada warga kita yang kena pukul, katanya kan. Kena pukul gara-gara tidak bayar cicilan koperasi atau utang. Nah, saya belum tahu bagaimana kronologi kejadian seperti apa itu, belum tahu juga saya Bang. Kronologisnya begini nih, waktu dia ini nih. Jadi minjam ini pertama 300. 300.000 dengan cicilan 15.000 24 hari. 24 hari. Berturut-turut kan. Ya pastilah kalau udah minjam 300.000 itu Bang, orang nggak punya duit kan. Pasti habis ketika. Nah, yang aneh nanti gerombolan koperasi ini juga datang, dia minjamkan lagi dia 500.000. Orang dia juga itu biasanya. Itu juga untuk nutupi yang 300.000 tadi itu. Setelah itu nanti datang lagi kawan ini minjamkan lagi 500.000, jadi sampai 5 orang. Nah, kalau didengar orang 5 orang kan jahat bunyi ini. Betul. Nah, tapi kita tetap memandang dia sebagai korban juga. Yang si peneliti adalah korban daripada bosnya yang harus mengejar target anak buahnya untuk melakukan penagihan. Si bosnya tadi yang peminjam pun juga pertama malu, sampailah lari ke sana ke sini, HP dipatahkan, buktinya pun hilang semuanya. Dan kalau kita lihat komen kemarin itu di status Facebook saya itu ada yang kata Pak Henry, ada yang bunuh diri gara-gara utang, banyak cerai. Iya, betul. Kalau bunuh diri itu banyak lah justru kita dengar. Bahkan di pinjaman-pinjaman online tuh banyak. Ini harus kita memandangnya dalam masalah yang serius ya untuk semuanya, baik pemerintah, kepolisian maupun kita sendiri ya. Harus memandang ini perkara-perkara serius. Memang kalau kita dengar ini kenapa jadi begini, kenapa kita harus bercampur. Ya ini yang perlu penyadaran untuk melakukan sebuah usaha.
Mudah-mudahan malam ini kawan-kawan kayaknya sepertinya diam, masuk ya nih di dalam. Coba Bang Alek mungkin mau masuk untuk berbicara sama Bang Ruli dulu. Bang Rijal mungkin bisa diatur nih visualnya. Enggak, biar saya Bang Alek mungkin mau masuk atau apa yang lain. Yang jelas saya gini Bang Ruli, Ya. memang sudah gambaran saya. Apa sih yang harus kita lakukan nanti dan akan saya paparkan nanti tentang notulen-notulennya. Karena ini bukan menjadi masalah yang baru ya. Dan di tempat-tempat lain sudah banyak ditangkap, dibubarkan. Ini memang kepedulian bupati di sini harus ini. Jadi Harus dinas koperasi ini. UMKM. Misalnya begini, di pasar Los itu kan banyak tuh pedagang-pedagang kecil. Ini tetap menjadi target nih, target mereka. Betul. Di pasar ikan saja lah. Saya kan pernah kerja di pasar ikan, Bang. Iya, Itu ditawarkan terus tuh koperasi segala macam kan. Harapan kita nanti kita dapat menginventarisir pemerintah untuk menghadirkan koperasi-koperasi yang terakreditasi di setiap sentra-sentra pedagang-pedagang kecil ini, biar pedagang-pedagang ini tidak terjebak di rayuan-rayuan rentenir aja lah. Kalau bahasa hukum dasar kan luar biasa, kita pakai bahasa rentenir aja. Oke. Jadi kita contoh, aku kan pernah bilang sama Bang Mahathir, ada satu daerah itu aku pernah lihat di daerah Bandung, ada pelang di setiap gang atau masuk komplek perumahan gitu. Iya. Dia untuk membentengi masyarakat dia dari kasus-kasus seperti penagihan utang atau terjerat pinjaman rentenir. Itu ada dia di setiap gang tuh dia buatnya Bang pelang. Biasanya kita ketemu kan pelang-pelang tuh dilarang ngebut, banyak anak-anak. Ya kan? Itu kan bentuk ditegakkan rentenir dan senjata tadi itu. Nah itu satu contoh Bang. Di saat dia pengurus RT atau RW itu membuat dilarang ngebut banyak anak-anak, itu suatu kepedulian dari pengurus RT itu untuk melindungi anak-anak di situ, betul kan? Nah, jadi menghindari kecelakaan atau menghindari keributan bising knalpot atau apa. Nah, dengan pelang itu perentenir atau operasi ilegal dilarang masuk tuh satu perlindungan nggak Bang untuk warga di situ Bang, kalau aku bilang Bang. Karena kita masukkan ya. Itu salah satu contoh kepedulian pengurus RT atau RW untuk menghindari warga-warganya terjerat utang-utang yang ilegal Bang, kalau aku bilang Bang. Nah, jadi sewaktu-waktu kalau masuk rentenir terjadi keributan atau perkelahian situ masalah utang piutang. Jadi kita punya keberanian lah, situ kan udah dilarang masuk kok masih masuk gitu loh. Kan udah ada pelang tadi kan, rentenir koperasi ilegal tidak masuk. Nah, jadi cara-cara seperti itu efektif nggak sedikit Bang. Jadi ya kalau ada warga yang minjam di luar dari RT itu, ya dia berurusan di luar. Itu makanya aku bilang tadi kemarin sama Abang, itu ada perlu kerjasama sampai ke tingkat RT pun perlu, karena bagaimanapun RT punya tanggung jawab nggak untuk melindungi warganya dari jeratan rentenir nakal atau koperasi-koperasi nakal ini. Kalau dia urusan di pasar atau apa, ya selesaikan di pasar, jangan bawa ke rumah gitu. Gitu sih. Kalau salah satu contohnya Bang untuk melindungi. Bang, bisa nggak Bang diatur lagi ini biar Bang Alik masuk sama Bang, macam mana caranya, bisa kan? Ini kan kita belajar kan ya. Nah, enggak gini. Kalau aku mau dikeluarkan dulu, enggak apa-apa, nanti undang Bang Alik lagi. Kalau tidak ada perlu aku masuk lagi, boleh enggak apa-apa. Enggak, abang sama Bang Alik, saya lagi mau nulis ini. Rizal gimana?
Aku nggak bisa ngundang ya. Rijal. Coba aku ngundang ya. Nggak bisa ngundang ya? Soalnya aku nggak berteman sama Alex. Coba undang Bang Alex. Alex. Ya. Oke, gini aja Bang. Saya keluarkan dulu Bang sebentar. Boleh. Saya masukkan Bang Alex. Setelah penyampaian Bang Alex seperti apa, nanti saya masuk lagi apa? Boleh, nanti aku ngikuti terus, aku ikut perkembangan terus. Selamat bergabung Bang Alex. Saya kembalikan lagi kepada Yo, selamat malam saudara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sehat. Sehat alhamdulillah. Jadi malam ini nih, Bang, ini harus perbaikan ke depan lagi ya, model seperti apa biar semuanya merasa bagian daripada dalam penyadaran rakyat ini baik dari masukan ke depan seperti apa. Saya pikir ini awal yang bagus untuk semua ya. Kalau saya kan gaptek nih, tanya yang luar dan sapi mana gak mati aktual kan. Jadi Bang Alex, kita masuk ke temanya tadi tentang modus operandi. Tadi saya yakin ini kawan-kawan setuju kita akan lakukan di setiap bangku di Pulau Sepatu bulan aktivitas internet digital lakukan dulu hari mungkin yang lain lagi nanti ada. Nah, mungkin Bang Alex juga banyak dapat aduan tentang orang muda yang tak balik apa yang mana yang mungkin bisa sampaikan juga masukan atau pandangan-pandangan Bang Alex. Silakan Bang Alex, Baik Bang Madir, mungkin jelas suaranya ya kali ya? Jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya diminta untuk bergabung. Kebetulan saya lagi di luar Bang Jayjoya, jadi agak susah nih. Jadi betul kata pendapat saya sepakat tadi dengan Bang Iswandi. Mungkin nanti beliau bisa dihadirkan untuk bergabung. Setelah ini saya pikir beliau juga memahami tentang literatur kawan-kawan yang bekerja di bidang perkoperasian. Karena memang kalau untuk ini agak sedikit dilema Bang. Dilema antar kebutuhan masyarakat kita dengan solusi yang ditawarkan untuk mencegah mereka ke arah berupa pinjaman, ya kan? Karena koperasi menurut dasar awalnya itu terdapat merupakan perhimpunan dan penyaluran dana terhadap anggotanya dengan bunga rendah. Kalau perspektifnya koperasi ya. Kemudian dasarnya itu melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 5 tahun 2014 tentang lembaga keuangan mikro. Kemudian koperasi juga harus tunduk dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Yang mana undang-undang ini merupakan pengganti Undang-Undang nomor 25 tahun 2012. Saya pikir semua koperasi punya dasar-dasar tersebut, dan saya pikir koperasi juga punya izin-izin tersebut. Kemudian hanya saja dalam proses pelaksanaan rekrut karyawan dan sebagainya ini yang terkadang menjadi perhatian kita semua terkait dengan kondisi lembaga koperasi mikro ini, karena memang dalam hal ini tidak terlalu detail terkait dengan karyawan di dalamnya yang mengatur tentang sistem kerja dan sebagainya. Saya punya kawan yang mendirikan koperasi, alhamdulillah tidak pernah ada masalah
Karena apa? Dia punya sistem aturan yang baik, baik itu terhadap karyawan dan juga anggota-anggota koperasinya. Eh, saya pikir hal yang perlu kita garis tengahi dalam hal ini bukan pada titik siapa salah, ya, bukan pada titik siapa salah dan siapa benar, tetapi betul kata Bang Madir tadi sampaikan, bagaimana kita bisa menyadarkan pola pikir eh, masyarakat kita agar bisa mempertimbangkan baik buruknya terhadap soal sistem simpan pinjam ini. Seperti misalnya mengecek izin koperasi, kemudian bisa dicek dengan keabsahan koperasinya, ya. Dan lebih detailnya Bang Mahathir, saya pikir ini perlu kerjasama pemerintah daerah kita melalui dinas koperasi mungkin UMKM dengan pemerintah kecamatan untuk menginventarisasi lembaga-lembaga koperasi yang ada di setiap wilayah kerja kecamatan. Misalnya Pinyu koperasi apa saja. Kecamatan punya data-data itu. Kemudian kecamatan-kecamatan lain, sehingga ini bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang memang tidak kita inginkan. Dan yang kemudian ke depan, edukasi ini perlu dikampanyekan, Bang. Itu tadi peran. Nah, ini balik lagi kepada siaran langsung Bang Rizal tadi malam, bagaimana mengkampanyekan vaksin, ya. Dan ini juga perlu sebenarnya di sistem kampanye, bagaimana mengedukasi masyarakat agar bisa mempertimbangkan baik buruknya terhadap sistem simpan pinjam ini. Namun kita balik lagi pada sebuah kebutuhan yang memang solusinya belum pernah kita dapatkan. Dan ini makanya saya bilang kemarin di status Bang Mahathir itu, makanya saya bilang kita perlu dorong ini. Jadi jangan hanya sebatas kita diskusi selesai. Sebenarnya kita boleh buatkan seperti resume sedikit. Kita sampaikan aduan keluhan ini ke pemerintah daerah Kabupaten Mempawah melalui dinas, karena mereka punya wewenang dalam hal ini, sehingga sistem-sistem koperasi yang ada di Kabupaten Mempawah ini bisa lebih teratur dan bisa lebih sesuai dengan jalan pembentukannya. Karena sudah jelas, Bang, dalam Undang-Undang Nomor 17 2012, kemudian Peraturan OJK Nomor 5 Tahun 2014 itu, kalau kita buka itu sudah jelas sistem-sistemnya di dalam. Dan saya pikir tinggal bagaimana solusi kita mencari mengkampanyekan ini agar masyarakat bisa mempertimbangkan baik buruknya. Nah, ini yang saya kadang susah. Karena apa? Karena tidak punya solusi lain. Pada saat dibutuhkan keuangan, tidak ada yang bisa meminjamkan selain koperasi. Nah, dan jiwa-jiwa ini yang perlu kita cari. Bagaimana menciptakan sebuah peluang usaha dari modal dan sebagainya, dari sebuah mungkin akan ada jualan kecil-kecilan. Nah, ini yang perlu kita kaji bersama. Dan saya pikir saya hanya menekankan kita lebih mengarah kepada bagaimana kita bisa berkomunikasi ini kepada pemerintah daerah melalui dinas koperasi untuk bekerja sama dengan pemerintah kecamatan mendata ini, sehingga kita jelas kalau memang ada hal-hal yang tidak diinginkan, apa yang jadi toleransi terhadap kejadian-kejadian seperti ini, sehingga bisa diminimalisir. Saya pikir seperti itu. Kemudian terakhir sebelum saya
keluar, saya pikir diskusi ini sangat luar biasa. Bang Rizal dengan kawan-kawan di Pinyu, Bang Tio, salam hormat saya, Bang Mahathir. Eh, ini memang perlu sering kita lakukan terhadap isu-isu yang sedang berkembang. Apalagi ke depannya kalau ada buat diskusi-diskusi seperti ini. Kemudian ini harus bisa eh, kita berdayakan ya kawan-kawan pemuda yang luar biasa ini sangat baik, dan ini mohon tanggapan lah nanti karena ada Bang Iswandi, beliau sangat kompeten dalam hal ini. Terhadap pengalaman-pengalaman beliau, saya pikir bisa untuk kita bertukar pikiran diskusi pada malam hari ini. Saya pikir seperti itu, Bang Madir. Terima kasih, Bang Madir. Saya mohon izin dulu, nanti insya Allah kita akan masuk lagi kalau memang diperlukan. Dan Bang Iswandi komentarnya luar biasa. Memang ada khawatiran tersendiri di pribadi Bang Iswandi memang di dalam kegiatan-kegiatan koperasi. Tapi percayalah jika memang solusi itu bisa kita dorong ke pemerintah daerah, insya Allah bisa diminimalisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin Bang Iswandi boleh minta masuk dulu, Bang Iswandi. Terima kasih kawan-kawan. Bang Alik, saya dapat ambil kesimpulan tadi, artinya bersama kita nih mendukung, mendorong pemerintah. Dapat saya ambil kesimpulan tadi, menginventarisir seluruh koperasi di wilayah Kalimantan, di wilayah Mempawah. Kita akan membuat resume, membuat semodel petisi ataupun sebuah rekomendasi yang akan kita antarkan kepada pemerintah. Nah, sesuai dengan judul yang awal tadi yang disampaikan oleh akun Bang Rizal, hari inilah kita menginventarisir masukan-masukan dari kawan-kawan, mendapatkan rumusan untuk mendorong pemerintah seperti apa nanti. Yang jelas awal hari ini kita akan buat sebuah notulen, sebuah rekomendasi yang harus disampaikan kepada pemerintah. Tadi yang disampaikan oleh permintaan Bang Alex, kita catat juga. Ini adalah menjadi masalah serius. Baik, untuk Bang Rizal tolong masukkan Bang Iswandi. Bang Iswandi sebenarnya awalnya yang buat hal ini. Kita disuruh mendampingi nih. Mana Bang Iswandi mana? Belum ada masuk. Coba cari loh, Bang Iswandi masukkan. Karena pengaduan banyak ke beliau nih Bang Iswandi. Hah? Nah, Bang Ruli standby dulu ya Bang. Bang Santo udah masuk belum? Bung Rani mana? Bung Rani. Mana? Sambut. Bang Iswandi masuk loh. Ini maklum nih, baru masih. Tim visual ini mau di sekolah kan kalau semua. Belum ada masuk nih. Komentar ada Bang Iswandi? Iya, cuma enggak ada masuk, enggak bisa ditambahkan. Balik ke Bang Ruli. Kembali Bang Ruli. Oke, Bang Ruli dulu lah kembali sambil nunggu Bang Iswandi masuk. Bang Ruli. Ini dilema nih Bang. Kata Bang Alik, memang dilema. Ya, mungkin Bang Mahendra dari NTB mungkin boleh masuk juga. Mungkin ada saran dari sana. Bang Ruli ini daerah mana ya? Padang. Di Sumatera Barat aja koperasi udah jelas kan? Bang Ruli belum bisa masuk, belum bisa di. Bisa masuk. Dia enggak itu, enggak standby. Ya, jadi gini, sedikit saya mau sampaikan lah ya. Sebenarnya kekhawatiran kita ini semuanya sama lah. Karena kita melihat kondisi di sekeliling kita, bahkan
tidak terlepas kawan-kawan yang punya anggota, yang punya saudara di mana-mana pun ada yang tersandung permasalahan ini, permasalahan koperasi ini. Nah, tadi yang disampaikan Bang Ruli bahwa di tempat beliau kita tidak bermasalahkan koperasi ya, koperasi jelas. Koperasi itu adalah organisasi yang keanggotanya bersifat sukarela. Tapi kalau bersifat tekanan itu bukan koperasi. Hanya modus. Rentenir bermodus koperasi ini yang kita masalahkan. Ada Bang Mulisaka deh. Minta Bang Mulisaka masuk. Masuk kan? Bang Mulisaka mungkin ada yang nak masuk. Ini sebenarnya pakai apa lah nih, akun apa lah bagus nih. Dia bisa ngomong sama ramai ini. Broadcast ya. Enggak, Facebook ini kan menyentuh karena kita perlu di masyarakat akar rumput sekali, sehingga harus pakai Facebook. Bang Mulis, mungkin Bang Mulis masuk Bang. Tak tampil ke video. Tak tampil ke video. Berat juga ya. Gimana caranya nih? Suruh dia nonton standby di video, suruh buka kayak gini. Tak ada. Empat ya. Ini ditonton live seluruh dunia nih jalan. Macam mana ente visual nih? Oke, Bang Ruli mungkin masuk tadi atau Halo Bang. Bang, Halo. Bang Ruli. Jelas? Iya, jelas suara saya Bang. Oke Bang, saya ingin bertanya sedikit tadi tentang daerah Abang, daerah mana Bang? Hingga sekarang. Aku di Sumatera Barat, di Padang. Sumatera Barat di Padang. Ah. Bang Ruli ini, para pemirsa, Bang Ruli ini menyampaikan di sana dulu memang seperti apa yang terjadi di Pinyu terjadi di sana. Nah, sekarang di Padang, koperasi yang legal, bukan berarti koperasi itu tidak boleh kan, koperasi yang legal itu aktif di tempat beliau, sehingga rentenir yang bermodus-modus koperasi ini agak ogah di tempat kediaman Bang Ruli sekarang. Kurang diminati. Karena kalau ada yang mudah, buat apa yang sulit kan gitu. Betul. Artinya apa? Kita akan sekuat tenaga mendorong pemerintah untuk menghadirkan koperasi-koperasi ini ataupun koperasi yang ada ini dinonaktifkan dulu, tapi dibenahi. Bang, Dibenahi dengan cara yang benar, mungkin yang Bang. dimaukan Bang Alek tadi. Maaf Mungkin ada masukan lain lagi Bang, silakan Bang. Nah, maaf saya sambung tadi dari pernyataan dari Bang Alek. Ya. Itu tahapan-tahapan untuk kita mengembangkan koperasi yang udah ada di daerah-daerah kita masing-masing. Itu masukan bagus dari Bang Alek. Bagaimana cara kita menghidupkan lagi koperasi melalui jalur-jalur resmi, melalui dinas-dinas koperasi atau atensi ke anggota dewan atau dinas-dinas yang lain atau ke kelurahan, kecamatan. Bagus, itu masukan bagus untuk dari Bang Alek untuk menghidupkan koperasi-koperasi yang udah ada, yang mungkin mati suri atau tidak jalan atau kurang dukungan atau kurang sosialisasi atau kurang dapat diminati oleh masyarakat. Nah, itu tadi masukan dari Bang Alek itu bagus untuk mengembangkan koperasi yang udah ada. Tapi kembali lagi ke tema awal kita. Tema awal kita ini rentenir. Ya. Tema awal kita ini rentenir Bermodus problem kita sekarang ini bukan koperasi, problem kita sekarang ini rentenir. Iya. Rentenir yang beredar sekarang ini, yang ada di masyarakat ini, bagaimana kita agar masyarakat tidak terjerat rayuan atau kemudahan yang ditawarkan, kemudahan yang awal ditawarkan oleh rentenir ini. Nah, dengan cara tadi yang udah ditawarkan Bang Alek itu menghidupkan lagi koperasi yang udah ada. Itu salah satu contoh.
Dan untuk membentengi masyarakat kita dari bujuk rayu rentenir ini. Nah, perlu juga sosialisasi dari dinas-dinas terkait tentang kerugian kita ketika berhubungan dengan rentenir ini, ketika berhubungan dengan bank 46 ini, resiko seperti ini, seperti itu. Nah, perlu juga kita edukasi masyarakat kita. Nah, kesadaran-kesadaran seperti itu mungkin mempersempit ruang-ruang gerak operasi rentenir ini lah, Bang, kalau saya bilang, Bang. Ya, dengan pedulian aparatur RT, aparatur desa, atau aparatur kecamatan, itu penting nggak, Bang? Kita gimana, Bang? Kita mau nangkap rentenir tuh, polisi suruh nangkap rentenir mana bisa? Tidak bisa lah. Mau kita kenakan pasal apa? Tidak bisa. Ya kita yang harus menghindar sebenarnya. Misalnya abang berutang nih sama, contoh nih, kita ambil contoh, abang berutang sama rentenir. Terus abang laporkan. Yang abang laporkan itu bukan utang. Apa yang abang laporkan? Kalau abang laporan utang, ya pasti polisi nyuruh bayar lah kalau punya utang, kan gitu. Siapapun orang itu, mau dia rentenir, mau dia bank 46 atau Lita Darat, tetap harus dibayar intinya. Ya, kita melaporkan kalau seandainya ada terjadi intimidasi atau tindak kekerasan. Nah, itu yang kita laporkan. Nah, peran-peran dari aparatur-aparatur yang paling bawah, yang paling dasar ini, itulah tadi aku bilang, Bang. Beri kesadaran ke masyarakat lingkungan terdekatnya. Jangan mau dibujuk rayu oleh rentenir ini. Salah satunya dengan edukasi itu, atau membentengi kampung dia atau RT dia. Jangan sampai masuk rentenir dalam lingkungan situ. Nah, ada di yang tadi saya bilang di Bandung tuh, malah ada banyak kayak sekarang digunakan orang di sini pun ada. Rentenir yang masuk atau orang. Jadi sewaktu-waktu ada terjadi keributan masalah utang piutang, orang udah bisa nyalahkan, kau kan dilarang masuk ke sini, ngapa kau masuk lagi gitu. Jadi dengan edukasi-edukasi dari tingkat bawah seperti itu, Bang, masyarakat pun berpikir dua kali untuk minjam dengan apa, iming-iming gampang. Koperasi ini kan tidak ada ijab kabul, Bang. Ijab kabulnya itu apa, akad perjanjian itu tidak ada. Dikasih duit 1 juta dengan perjanjian lisan kau bayar 1.200.000. Biasanya seperti itu kan. Nah, masyarakat pun jangan takut kalau ada rentenir yang datang ke rumah kita. Ketika kita punya utang, katakanlah 2 juta, 3 juta, terus dia ngancam mau menyita barang kita. Tidak bisa. Meskipun ada tertulis di akad perjanjian itu, kalau saya tak bayar motor saya diambil, tak bisa dia ngambil, Bang. Kecuali dengan putusan pengadilan. Meskipun dah ada perjanjian hitam atas putih, seandainya si A tidak membayar, tidak mampu membayar, maka disita motor ini sekian. Tidak boleh, tidak bisa. Dia tuh menyita langsung, tidak bisa. Nah, itu yang bisa menyita itu pengadilan. Bukti dari perjanjian itulah jadi bahan dia untuk mengadukan ke pengadilan. Nanti pengadilan melalui paniteranya tuh menugaskan untuk menyita. Misal disita motor harga 10 juta. Utang dia 2 juta. Berarti motor ini harus dijual. Kelebihan duitnya dikembalikan ke pemiliknya. Biasanya seperti itu pengadilan. Jadi untuk masyarakat yang punya utang dengan rentenir, jangan takut. Jangan takut dengan ancaman mau disita, mau diambil barangnya atau apa. Tidak boleh. Kecuali itu di bahasa notaris itu ada nama istilah fakta, apa ya yang saya baca itu ya? Fakta sun serpada itu namanya, Bang. Itu fakta sun serpada itu kekuatannya sama dengan putusan hakim, Bang. Nah, perjanjian dibuat melalui notaris. Nah, itu kekuatannya sama dengan putusan hakim. Bisa nanti tanpa pengadilan pun bisa melakukan penyitaan. Itu pun jarang orang berutang kayak gitu, Bang. Berutang 2-3 juta sampai ke notaris kan jarang. Yang ada paling perjanjian hitam atas putih, ya itu. Nah, meskipun ada saksi di situ, ada saksi yang menyaksikan antara utang piutang kita ini, tidak bisa juga polisi itu nyuruh sita atau apa dia melaporkan, itu tidak bisa disita, Bang. Jadi
tetap seandainya ada pihak yang pelapor dari peminjam atau debitur, itu polisi tidak bisa memutuskan kau harus sita barang dia, tidak bisa. Paling polisi bilang dengan cara mediasi, dengan cara pembayaran, biasanya dimediasikan tuh cari jalan tengah dengan pembayar cicilan diperingan atau diperpanjang biasanya. Nah, seandainya ada masyarakat yang punya utang misalnya 5 juta. Dari awal tuh udah dijanjikan bunga 20%. Otomatis dia harus bayar dengan bunga 20%. Tiba-tiba di perjalanan nyicil, dia tidak mampu bayar bunga, Bang. Dia mampu bayar pokok. Nah, itu pun di pengadilan nanti itu bisa dipelajari dari hakim tuh. Perjanjian seperti apa? Nanti putusan hakim tuh barulah nanti yang bisa memutuskan dia bayar atau enggak. Cuma jarang sih masyarakat kita, Bang, sampai ke pengadilan atau apa. Yang ada penghakiman jalanan biasanya dengan cara kekerasan, intimidasi. Nah, itu yang sering terjadi, Bang. Itu sih, Bang, menurut aku, Bang, pandangan tentang rentenir atau Bang 46 nih. Oke, makasih Bang Ruli. Jadi gini Bang, saya kan sambil nulis nih tadi kemauan Bang Alek, Bang Ruli, kawan-kawan semua lah. Ini kan sudah menjadi pembicaraan 1 minggu full nih dengan kawan-kawan. Bang Santo juga, Bang Santo nggak bisa hadir hari ini karena lagi bulan madu sama orang rumahnya. Ya. Jadi begini, menginventarisir tadi yang dimaksud Bang Alek. Saya pikir begini, biar mendapat dukungan kita juga dari para peminjam ataupun yang koperasi-koperasi ini. Seperti halnya koperasi Mekar ya. Mekar, kita bukan mempromosikan koperasi Mekar ya. Tidak ada koperasi Contoh. Mekar nitip isu ke sini, tapi sebagai contoh. Kalau koperasi yang rentenir yang bermodus koperasi ini, laki semua tidak tahu. Nggak ada yang Ilegal, tahu Bang. apa. Lewat sebelum Ilegal. masuk sini. Laki tidak tahu nih bahwa saat ada mau pinjamkan bini ini dengan KTP, laki tidak tahu. Nah, di saat nanti dah nunggak, baru tuh laki digedong gitu kan. Betul, Nah, betul. Mekar, saya kena tanda awang rumah itu. Maaf ya awang rumah kalau nonton. Ini nyuruh tanda tangan. Pokok besok abang mau tanda tangan. Gitu. Tanda tangan apa nih? Itu tanda tangan koperasi. Artinya ini sebagai inilah. Sebagai Mengetahui. contoh bahwa ada koperasi Mekar di sini yang mana sistem peminjaman itu suami harus tahu. Jadi kan kita ikhlas juga bang kan. Betul, betul, Nah, betul. itu di banyak anak didik saya juga di Sungai Nipam, tidak nonton nanti ini. Nah, itu sampai bilang, udah nanti biar saya bayarkan kooperasinya. Tapi semua nasabahku aku bayarkan, gitu bilang. Nggak hanya ini ya, nanti yang lain. Nah ini balik lagi kepada Bang Alex, tadi Bang Alex, ini kita bicara kepada rentenir. Oke, ada Bang Iswandi masuk. Lanjut Bang Iswandi lagi live ini, mungkin Bang Iswandi boleh masuk juga sekarang. Mungkin Bang Ruli, ya Bang Ruli ya. Siap, siap. Oke, siap. Nanti masuk lagi nih. Masuk. Bang Iswandi, tolong terima, silakan masuk. Ini banyak yang mengadu kepada Bang Iswandi ini. Ada yang lari ke Pontianak, tak berani balik. Mana Bang Iswandi masuk? Lagi penambahan dengan terima. Nah, sambil nunggu Bang Iswandi masuk, saya mau cerita sedikit. Pernah terjadi tahun lalu, saya juga mendampingi. Beliau ini minjam duit 70 juta untuk operasi anaknya ke Jakarta. Itu udah sekitar 4 tahun lebih, hampir 5 tahun. Dia membayar bunga itu 14 juta tiap bulan. Bayangkan ya, hampir 5 tahun. Dan hari itu barang-barang rumahnya mau diangkut. Pas ada saya di situ, saya bantulah mediasikan. Alhamdulillah
mereka mau, sehingga tidak lagi membayar bunga tapi membayar pokok ya, membayar cicilan pokok, selesailah utangnya. Bayangkan kalau tak ada jumpa orang-orang macam kita, hampir 5 tahun dia membayar 14 juta, hampir 5 tahun dengan pinjaman 70 juta. Kan luar biasa itu. Artinya menjadi kepedulian kita semua lah, bagaimana cara mengatasi ini. Bang Iswandi udah bisa masuk? Belum? Hilang. Bung Radi, Bung Bung Rani, itu ada Bang Iswandi. Nah, tentang perkara yang penonjokan itu kita sudah melaporkan, ada surat bukti pengaduan. Tapi karena dulu, oke Bang Iswandi, Bang Iswandi mungkin sudah sangat paham tentang perkara ini dan mengerti apa maksud. Tadi juga sudah mendengar dari Bang Ruli dan Bang Alek. Dari pertemuan ini kita harapkan melahirkan sebuah rekomendasi, melahirkan sebuah resume yang akan kita sampaikan kepada pemerintah. Mungkin kawan-kawan yang hadir di sini sebagai yang siap bertanda tangan untuk menyampaikan hasil ini. Artinya tidak hanya sebatas diskusi-diskusi saja, tapi dapat melahirkan sebuah rekomendasi ataupun usulan kepada pemerintah semodel petisi tentang rentenir ya, balik lagi kepada rentenir yang bermodus koperasi, karena ini sudah sangat meresahkan. Dan pengaduan tentang penonjokan, Bang Iswandi juga pernah dapat pengaduan, sehingga kabur ke Pontianak, tidak berani balik orang ini kan, kita pula letih mujuk dia balik kan. Nah ini menjadi masalah serius lah untuk semua. Bang Iswandi, waktu dan tempat dipersilakan Bang. Baik, terima kasih. Bisa dengar saya, Bang Madir ya? Siap. Dengar, bagus, baik. Jadi saya di penghujung ini, jadi tidak mengikuti terlalu mendetail apa yang sudah teman-teman bahas terkait masalah jeratan rentenir yang berbungkuskan koperasi ini. Memang problemnya sebenarnya juga ini menjadi PR kita bersama, bagaimana melepaskan artinya jeratan rentenir ini khususnya bagi masyarakat kita. Karena rata-rata yang menjadi korban ini adalah masyarakat miskin yang karena kebutuhan mendesak, apalagi dalam kondisi sekarang ya, kondisi COVID begini, ya tidak ada jalan lain artinya. Memang suka tidak suka, ya memang koperasi yang selama ini mengatasnamakan koperasi simpan pinjam ini menjadi pilihan akhir. Namun sebelumnya juga memang kita mesti kembali, artinya menjadi dasar-dasar koperasi itu sendiri. Artinya bahwa Undang-Undang Koperasi itu kan nomor 25 tahun 1992 itu jelas. Artinya bahwa koperasi itu merupakan sebuah wadah atau lembaga yang didirikan secara bersama-sama dengan tujuan untuk kepentingan bersama, kepentingan anggota. Kita tetap merujuknya pada dasar hukumnya seperti itu dulu. Nah, selanjutnya juga kan ya tentang perkoperasian simpan pinjam ini juga jelas, artinya kan ada peraturan pemerintah nomor 9 kalau saya tidak salah itu ya, tahun 95 itu ya, terkait masalah pelaksanaan kegiatan, artinya semua ini sudah diatur begitu. Ya, termasuk juga bahasanya badan-badan hukum, artinya badan hukum yang dipakai oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan koperasi ini. Ya sebagai contoh memang ya tahun 2021 awal kemarin ya saya juga pernah sempat membawa masalah koperasi ini ke ranah hukum, artinya sudah kita laporkan ke kepolisian sektor Sungai Pinyu yang hingga saat ini memang juga masih jadi bahan pertanyaan kita, sudah sejauh mana artinya diproses oleh pihak kepolisian. Karena apa yang menjadi dasar-dasar simpan pinjam antara pihak yang memberi pinjaman dengan masyarakat ataupun orang yang melakukan pinjam itu tidak jelas. Artinya dari sisi hukumnya tidak ada gitu. Jadi dasarnya hanya suka sama suka. Karena sebenarnya bahwa usaha yang dijalankan ini
bahasa yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah bahasa rentenir atau lintah darat ini gitu. Jadi memang sangat-sangat disayangkan sekali. Sebenarnya kalau saya melihat dari awal hingga sekarang ini kan sistem simpan pinjam yang dilakukan koperasi ini bukan lagi artinya barang baru, sudah lama ini. Nah, namun memang dari sisi pemerintah ini sendiri ya kita anggap lamban lah arti untuk menerapkannya begitu. Karena ya kalau kita melihat juga dasar-dasar artinya mereka usaha simpan pinjam itu juga menjadi sebuah kajian menarik bagi kita. Belum lagi dari suku bunga returnnya sendiri yang diberikan itu apakah melebihi daripada batasan-batasan yang disampaikan oleh Bank Indonesia atau tidak. Karena kalau kita melihat artinya kan per harinya itu 20%. Ya, kalau udah 1 bulan artinya kan udah 100 lebih artinya. Ya, ini bukan lagi artinya dari suku bunga yang wajar begitu. Namun saya berharap artinya memang dari pertemuan-pertemuan ini bisa memberikan sebuah edukasi yang positif lah arti masyarakat kita agar tidak terjerat di dalam dilema ataupun di dalam simpul-simpul daripada rentenir seperti ini begitu. Ya untuk sementara itu saja Bang Mahathir dan teman-teman. Baik, terima kasih. Jadi begini, sedikit ini ada usulan nih, kalaupun kawan-kawan setuju, ada poin penting di sini biar kita dapat dukungan ya. Pertama, gerakan kan harus mendapat dukungan secara masif oleh masyarakat luas. Rekomendasi yang paling jitu nih, kita menghimbau dulu kepada masyarakat yang masih melakukan cicilan harian semodel tagihan koperasi atau tagihan sejenisnya, tagihan harian yang berbunga 20%. Karena kalau kita lihat rentenir bukan hanya yang bermodus koperasi saja ya. Contoh tadi yang saya sampaikan, ada orang minjam 70 juta, akhirnya setiap bulan bayar 14 juta itu sampailah 5 tahun lebih. Nah, ini kita akan menyurati, kita masukkan satu poin yaitu meminta pemerintah menghimbau bagi masyarakat untuk melaporkan diri yang merasa terjerat dengan rentenir Bank 46 nih. Saya pikir sudah menjamur ya, apalagi di pasar ikan itu sudah banyak. Kedua, bagi penagih baik itu yang bermodus koperasi ataupun Bank 46 untuk menghentikan sementara aktivitas simpan pinjam ya, aktivitas penagih tagih harian. Artinya nanti harus diselesaikan. Ini loh pertama nih, biar kita mendapat dukungan semuanya lah untuk gerakan-gerakan ke depannya seperti apa, karena ini permasalahan yang sangat serius. Banyak orang sampai tak rumah gara-gara ini. Bunga tak bunga, bunga tak bunga. Tadi senang dengar cakap Bang Ruli itu, tempat beliau itu udah mulai bagus, udah berminat lagi rentenir-rentenir, karena koperasi-koperasi yang legal itu sudah menjamur di sana. Terus Mekar juga harus hadir sebenarnya untuk diskusi kedua lagi nanti. Mudah-mudahan ini direspon pemerintah lah, karena waktu ini udah 1 jam lebih, biar ndak bosan kawan-kawan untuk hadir lagi di lain waktu. Besok kita akan umumkan notulen apa nanti besok, pakai Facebook saja. Mudah-mudahan kawan nanti bisa beri masukan tambahan ataupun protes terhadap rekomendasi-rekomendasi itu. Ini saya juga harus menyampaikan terima kasih Bang Tio. Tentang perkara yang terjadi ini, mereka menyerbu ya, secara bergelomboran datang ke rumah orang. Target mereka tetap perempuan, artinya mereka memanfaatkan posisi rentan perekonomian seseorang sehingga mereka dipinjamkan. Nanti kalau tidak mampu bayar, mereka itu diserbu segerombolan orang, 12 orang. Artinya ini menjadi permasalahan yang sangat serius dan harus kita tindak lanjuti seperti apa nanti.
Mungkin ini adalah awal yang bagus Bang Iswandi. Kita kan sering ketemu tuh. Mungkin kita akan tutup kegiatan ini dia 1 jam lebih ya. Tadi sepakat kan 1 jam nih. Udah lewat 3 menit biar enggak terlalu bosan. Saya pengen untuk penutupan akhir nih kepada Bang Ruli. Mungkin ada saran nanti seperti apa lagi lab-nya agar lebih baik, lebih tersistem. Untuk Bang Ruli masuk lagi ataupun Bang Alex saja sebagai penutup nih. Gimana Bang Iswandi? Siap ya? Ya, saya menambahkan sedikit Bang Mahathir, artinya terkait dengan problem yang diangkat pada pembahasan malam hari ini. Pertama, rekomendasinya kalau bisa itu nanti tolong disampaikan kepada pemerintah daerah, artinya dinas terkait, ini harus hadir. Artinya, karena ini membawa dan mengatasnamakan koperasi, artinya jelas, punya dasar hukum. Artinya di sini ada proses-proses penertiban dan sebagainya. Nah, bila perlu nanti pemerintah mengumumkan, artinya khusus di daerah Kabupaten Mempawah ini, koperasi-koperasi yang masih aktif begitu. Karena koperasi itu bila mana artinya dia berkali-kali, artinya sudah 2 kali atau 3 kali tidak melaksanakan rapat anggota tahunan, itu sudah dianggap sebagai koperasi yang koperasi pasif artinya. Artinya segala kegiatan-kegiatan apapun sifatnya itu harus melalui sebuah proses RAT, artinya harus ada laporan-laporan tahunan dulu, seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, ya kita minta juga kepada aparat penegak hukum untuk memproses, ya kan, laporan-laporan masyarakat sejak tahun lalu, apalagi yang terbaru ini informasi juga ada seperti itu. Artinya ini bukan lagi sebuah tindakan yang dapat dibenarkan gitu, ya kan. Nah, artinya bahwa kegiatan-kegiatan ini sudah mengarah pada sifat memprovokasi dan anarkis mereka begitu. Artinya ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aparat penegak hukum tidak boleh tutup mata, harus bekerja, bergerak, berbuat. Artinya kita kembalikan bagaimanapun bahwa koperasi itu adalah soko guru perekonomian artinya. Ya disitulah artinya masyarakat kita bisa bekerja bersama-sama artinya untuk kepentingan kesejahteraan mereka. Bukan seperti artinya menjerat diri mereka sendiri dengan program-program yang simpan pinjam yang bahasa Pak Mahathir tadi artinya itu Bank 46 atau Bank 47 gitu. Itu aja penutup saya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bang Alex, untuk terakhir Bang Alex, masuk dulu Bang Alex. Mungkin bisa penutupnya. Oke, sip. Lanjut. Baik Bang Mahathir, luar biasa Bang Iswandi masukannya. Memang Bang Ruli di penutup nanti boleh menyampaikan beberapa hal. Saya pikir itu menjadi catatan tersendiri bagi kawan-kawan yang nanti akan mencoba membuat resume lah ya terhadap kegiatan ini. Saya pikir itu Bang. Ada beberapa tadi poin yang memang saya ingin tanggapi dari Bang Mahathir, mencoba untuk menghentikan penagihan, kemudian mencoba untuk mengajak masyarakat ya untuk tidak terlibat ini. Saya pikir ini perlu adanya dukungan tersendiri, baik itu dari masyarakat selaku selaku bahasanya korban lah ya. Kemudian ada pemerintah daerah di situ. Jadi saya pikir ini kita dorong dulu agar ini menjadi isu yang harus dibahas oleh pemerintah daerah kita terkait dengan kejadian-kejadian hal seperti ini. Saya pikir itu yang menjadi catatan kita pada malam hari ini. Saya pikir luar biasa bisa mendorong pemerintah daerah untuk lebih mempertegas tentang adanya rentenir-rentenir yang berkedok koperasi. Seperti yang tadi Bang Iswandi sampaikan, itu sudah jelas. Jadi saya pikir tinggal kita buatkan narasinya. Mungkin Bang Mahathir jauh lebih paham soal ini. Saya pikir untuk bahasa
seperti ini Bang Nadir jauh lebih menguasai, pikir seperti itu. Ini kita dorong saja melalui Dinas Koperasi mungkin, kemudian ini dibahas oleh pemerintah daerah melalui dinas, kemudian kawan-kawan kita di pemerintah kecamatan sampai di tingkat bawah. Ini perlu juga di desa dan sebagainya didorong bagaimana membuatkan peraturan desa seperti yang Bu Ruli sampaikan tadi. Ada beberapa daerah yang tidak menerima rentenir misalnya, bisa saja didorong melalui peraturan-peraturan, karena hanya dengan itu kita bisa memutus mata rantai sikap-sikap atau tindakan-tindakan rentenir, baik itu yang berkedok koperasi dan sebagainya, yang apa namanya kita juga banyak yang ada di masyarakat kita ya. Saya pikir itu. Kalau tidak seperti itu tetap akan terjadi dilema terus-menerus. Karena apa? Tadi seperti yang Bang Iswandi sudah sampaikan, di kebutuhan orang yang kemungkinan pada saat mengadu kepada kita untuk mencari solusi pun tidak kita bisa dapatkan solusinya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan kita mendorong ini menjadi aturan, menjadi peraturan-peraturan. Saya pikir jauh lebih bagus, lebih baik. Dan saya pikir seperti itu Bang Nadir. Salam hormat saya Bang Iswandi, salam hormat saya Bang Ruli, Bang Rijal, Bang Tio, dan kawan-kawan seluruhnya, Bang Rani. Salam hormat saya. Luar biasa diskusi kita pada malam ini. Saya pikir terlalu pendek, namun memang kalau mungkin jenuh, bosan dan sebagainya, ini perlu kita adakan. Diskusi-diskusi seperti ini perlu kita siapkan teknis-teknisnya apa. Diskusi bukan hanya sekedar sampai di permasalahan rentenir ini saja. Mungkin ada isu-isu lain nanti yang lebih boleh. Sangat luar biasa. Bila perlu memang kita dorong kawan-kawan kita, senior-senior kita ini untuk sering mengadakan kegiatan-kegiatan ini, khususnya untuk kita Kabupaten Mempawah. Pikir seperti itu. Bang Hadir, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Ruli, kata terakhirnya Bang untuk penutup nih Bang. Terima kasih Bang Alek, Bang Subandi. Ya, Baik Bang. Ruli, Baik, untuk penutup Bang, saya mau menyampaikan ke masyarakat kita bagaimana untuk masyarakat kita yang masih terjerat utang dengan rentenir itu, bagaimana cara menghadapi rentenir tersebut, dan bagaimana ketika ada terjadi intimidasi atau tindak pidana kekerasan. Jadi untuk kawan-kawan yang masih berhubungan dengan rentenir atau bank 46 itu, kalau emang mampu ya selesaikan, bayar sesuai perjanjian dari awal, selesaikan, dan jangan melanjutkan pinjaman berikutnya. Selesaikan di situ, selesaikan. Jadi untuk kawan-kawan yang atau ibu-ibu rumah tangga yang masih punya utang tunggakan belum mampu bayar, ketika rentenir datang, terima, katakan belum ada uang atau apa, ya dengan niat, ya bukan membohongi, niat emang harus dibayar, utang emang harus dibayar. Jadi ketika nanti ada intimidasi atau apa, kalau emang terjadi seperti itu, rekam kejadian itu, rekaman itu bisa menjadi bukti untuk pengaduan ke polisian. Yeah. Jadi pihak-pihak yang melakukan intimidasi atau kekerasan ini bisa ditindak secara hukum, Bang. Ditindak secara hukum. Nah, jadi ke depannya jadi pembelajaran. Apabila ada rentenir yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan seperti itu, mereka akan berpikir dua kali, Bang. Jadi antisipasinya yaitu cari kawan atau rekaman atau ada saksi di situ di kejadian. Apalagi sampai ada pemukulan, segera laporkan dan lakukan visum. Nah, visum itulah yang membuktikan bahwa kita dianiaya. Nah, itu ancaman itu tinggi tuh, Bang, bisa 2 tahun sampai 5 tahun, bahkan 8 tahun, Bang, tergantung tingkat kesakitan orang korban tuh. Misalnya bisa sampai cacat seumur hidup, itu bisa 5 tahun ancaman untuk si penganiaya ini. Nah, jadi jangan takut untuk melapor. Asal cukup bukti, pasti akan ditindak oleh kepolisian. Dan kepolisian pun harus segera menindak hal seperti itu. Jangan dibiarkan gitu, Pak.
Jadi kalau udah lunas ya udah selesai gitu Bang. Dan satu lagi, ketika bermasalah di luar dari hutang, ketika ada intimidasi atau kekerasan secara fisik, tetap utang harus dibayar. Bagaimanapun hutang tetap hutang. Jadi enggak ketika kita punya hutang nih Bang, terus orang itu mukul kita, utang lunas gitu. Enggak seperti itu Bang. Utang tetap ada utang, tapi ada kasus baru, ada lain kasus lagi, kekerasan, tindak pidana kekerasan. Nah, itu bisa dilaporkan. Jadi masyarakat kita jangan takut untuk melapor ketika ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan kalau untuk ada ketakutan, datang ya kayak Bang Mahathir atau Bang Rijal, minta pendampingan. Pasti kayak Bang Mahathir, kayak Rijal atau Tio tuh suka mendampingi hal kayak gitu tuh. Suka pasti mendampingi hal kayak gitu. Jadi jangan suka-sukan. Nah, jadi itu tadi Bang, harus cukup bukti. Kita ketika dipukul kita harus visum segera. Nah, ketika ada perkataan-perkataan secara lisan yang mengintimidasi, rekam. Nah, itu bisa jadi bahan laporan. Nah, itu pesan saya untuk kawan-kawan yang masih punya utang atau berniat untuk berutang, itu cara menghadapi internet itu seperti itu. Nah, untuk melindungi masyarakat kita tadi itu, secara sosial, lingkungan, salah satu tadi yang saya tawarkan itu yaitu aparatur RW yang terendah itu, RT, RW itu perlulah membackup masyarakat dia bagaimana biar tidak terjerat pinjaman-pinjaman seperti ini. Bolehlah dibuat. Kita kan orang asingnya lah datang ke kampung itu wajib lapor, apalagi rentenir gitu, Pak. Rentenir legal, ya kan? Orang asing datang ke kampung itu wajib lapor. Nah, apa salahnya gitu buat pelang kayak gitu? Orang asing atau orang luar atau rentenir ilegal, Bank 46 dilarang masuk atau wajib lapor. Nah, seperti itu. Jadi, aparatur RW ketika ada permasalahan seperti itu terjadi, tidak kaget lagi, Bang. Mereka udah tahu langkah tahap-tahapannya gitu, Bang. Nah, jadi ketika ada masyarakat yang melapor, Pak RT, tadi ada orang nyerang ke rumah saya, 2 orang atau 6 orang. Nah, Pak RT bisa bertindak. Nah, bisa melaporkan. Nah, ini pertimbangannya. Saya udah melarang orang ini masuk. Tapi kenapa masih masuk? Nah, itu bisa dipidana orang itu. Dia masuk perkarangan orang yang bisa dipidana, Bang. Masuk perkarangan rumah orang tanpa izin bisa dipidana, Bang. Apalagi masuk kampung gitu, Bang. Nah, itu sih, Bang, penutup dari saya, Bang, untuk kawan-kawan yang masih terlilit utang, ya yang pasti harus dilunasi, Bang. Dan jangan minjam lagi. Nah, gitu ya, Bang. Makasih dari saya, makasih Bang Mahathir, Bang Rizal, Bang Tio, Bang Alek, Bang Iswandi. Salam hormat dari saya, makasih untuk kawan semua. Sekian dari saya, kalau ada salah saya minta maaf. Saya masih baru belajar gitu, Bang. Itu dari saya, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk penyampaian akhir bagi kawan peserta dari beberapa kesimpulan sebagai moderator tentunya paham apa yang menjadi kesimpulan dari kesimpulannya, yaitu yang paling utama bagi warga masyarakat, ibu-ibu maupun bapak-bapak ataupun perempuan-perempuan lain lah yang masih melakukan pembayaran terhadap rentenir bermodus koperasi, manakala mampu maka bayarlah, dan manakala tidak mampu, mengutip kata Bang Ruli tadi, sampaikan dengan cara baik kita tidak mampu, dan apabila benar-benar tidak mampu dan mendapatkan intimidasi, divideokan, laporkan kepada kami mau tidak mau ya. Kami sebagai DPR setelah kejadian malam ini mau tidak mau, berat ataupun ringan, harus rela mendampingi masyarakat yang terjerat rentenir bermodus koperasi ataupun 46 yang lainnya. Dalam artian begini, kita akan bawa secara, kita carikan solusi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum. Ya, pada dasarnya kami siap mendampingi korban rentenir ini. Poin yang kedua yaitu untuk tahapan inilah ya, tahapan belum masuk kepada regulasi, mungkin bisa kita lakukan dorongan
terhadap RT dan RW untuk menyampaikan himbauan tadi seperti spanduk, tamu wajib lapor termasuk KSP penagih harian. Juga ke depan mampu mendorong lahirnya peraturan daerah untuk mengatur koperasi-koperasi yang resmi sehingga mampu memberikan jaminan permodalan terhadap para pengusaha-pengusaha mikro. Mungkin hanya itu saja dari kami. Kembalikan kepada produser DPR dalam penyadaran rakyat. Ini kalian bukan dalang ya, bukan dalangnya penyadaran rakyat, tapi siapapun yang di dalam sini adalah aktor yang mendalangi penyadaran rakyat itu. Paling tidak mampu menyadarkan diri kita berkali-kali untuk menyadarkan diri kita sehingga orang lain pun ikut andil untuk menyadarkan dirinya juga. Sekian dari saya kembalikan kepada pembawa acara produser Rizal Bone dari DPR. Oke, terima kasih kepada moderator kita Bang Mahadi dan juga pada para sumber Bang Ruli, Bang Iswandi dan Bang Alexandra yang telah menyampaikan dan memberi pengetahuan yang diketahui kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Mempawah. Saya selaku pembawa acara terima kasih atas support dan waktunya kawan-kawan semua untuk mengikuti live streaming di Facebook saya. Mungkin ada penyampaian sedikit dari Bang Tio kita. Oke, kalau dengan itu tutuplah. Dengan itu saya tutup dan info selanjutnya live streaming keduanya dengan hasil live streaming pertama akan kita sampaikan melalui Facebook nantinya. Oke. Yang kedua mungkin boleh listrik Sadani yang perlu nih dibahas nih. Oke, nanti untuk masalah tema selanjutnya mungkin kita menyelesaikan dulu masalah lihat bukti ini dulu lah. Respon masyarakat dan pemerintah seperti apa, nanti bakalan kita sambung lagi untuk tema yang selanjutnya. Dan itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat semua. Salam dari kami DPR.